Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kali ini kita melanjutkan dari yang kemarin dan sekarang kita masuk ke materi persamaan gelombang stasioner. Bisa kalian buka buku kalian halaman 14 ya. Nah, di sini untuk gelombang stasioner sendiri, ini dia berkebalikan dengan gelombang berjalan dalam pengertiannya. Kalau gelombang berjalan kemarin, ini diartikan sebagai gelombang yang amplitudenya tetap. Sedangkan untuk gelombang stasioner, ini diartikan dengan gelombang yang amplitudenya berubah sesuai dengan posisinya. Nah, langsung saja saya jelaskan bahwa gelombang stasioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ujung terikat atau tetap. Ya, ini istilah yang pertama, ujung terikat atau tetap. Nah, stasioner ini biasa kita contohkan, misal ada sebuah tali di mana ujung yang ini ada dua titik, yang satu titik asal getaran. Ya, ini kalian gerakkan misal ke atas. Kemudian ujung yang ini kita ikatkan pada sebuah tali. Jadi ini yang saya garis merah. Ini misal sebuah sebuah tongkat misal ya, diikatkan pada sebuah tongkat. Sehingga nanti untuk gelombang stasioner ujung terikat setelah sampai di titik B, nanti dia akan kembali atau memantul. Maka di titik B di sini dinamakan dengan titik pantul atau bisa kita sebut juga dengan ujung terikat atau juga ujung tetap. Nah, setelah sampai sini ternyata dia balik. Baliknya adalah semacam ini kalau kita gambarkan. Dan seterusnya hingga Nah, ya misal sampai situ. Nah, ini adalah gambar pembalikannya. Kalau saya berikan anak panah, ini adalah gelombang datang sampai sini, sampai titik B, ini nanti gelombang pantulnya arahnya ke sana. Nah, kemudian ada beberapa besaran yang perlu kalian ketahui ya, bahwa nanti yang pertama misal diketahui ada sebuah gelombang ini dari titik asal getaran, titik O, kemudian sampai titik pantul, kemudian dia dipantulkan. Misal saya ambil satu sampel satu titik di sini. Misal di sini titik P. Nanti jarak titik P sampai ini, sampai ujung terikat atau titik pantul, ini kita lambangkan dengan X. Ya. Kemudian untuk talinya sendiri dari titik O sampai titik B, ini kita sebut dengan L, yaitu sebagai panjang tali. Ya, yang lain sama seperti kemarin. Nanti di sini ada gelombang datang, arahnya ke kanan. Ya, arah rambat gelombang ke kanan. Ya, dan yang lainnya sama. Nah, kemudian pada gelombang stasioner ujung terikat atau tetap, nanti dia juga persamaan umum. Ya, kalau kemarin pada gelombang berjalan persamaan umumnya kan cuma Y sama dengan A sin omega T min KX seperti itu kan. Tapi kalau ini karena dia ada pembalikan, ada pantulan, makanya nanti dia persamaannya jadi lebih panjang. Ya, saya tidak usah menjabarkan karena langsung saja kita pakai rumus jadinya. Misal di titik P ya, persamaan simpangannya Y di titik P, YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Ya, jadi melibatkan ada sin dan cos. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa persamaan simpangannya ada 2A sin KX cos omega T dengan ketentuan persis seperti kemarin ya. Kemudian ada lagi untuk amplitudo nanti pada gelombang stasioner. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada amplitudo stasioner. Amplitudo stasioner ini bisa kita lambangkan dengan AP. Ini namanya amplitudo stasioner. Yaitu amplitudo gabungan di antara keduanya. Ya, stasioner. Nah, nanti dari 2A sampai KX inilah sebagai AP. Berarti AP-nya amplitudo stasionernya ya nanti dirumuskan dengan 2A sin KX. Kalau A sendiri ini amplitudo biasa ya. Nah, kemudian
pada gelombang stasioner ini yang membedakan dengan gelombang berjalan. Nanti di sini ada dua istilah. Yang di atas, nah dari sini ini namanya perut. Kemudian pertemuan antara gelombang datang sama gelombang pantulnya ini namanya simbol. Ya. Dan seterusnya di sini perut. Ini simbol yang mana perut itu kita lambangkan dengan P, simbol itu S. Ini P, ini S, ini P, ini S, ini P, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada materi tentang mencari jarak perut atau jarak simbol. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya gambarkan di materi berikutnya. Di sini untuk mencari letak perut. Ya, letak perut. Kalau saya gambarkan, nah walaupun di atas sudah ada ya, ini saya gambarkan ulang. Nah, ini nanti untuk letak perutnya, ini gelombang pantulnya sana. Maaf, pakai warna yang beda. Nah, ini gelombang pantulnya. Nah, nanti letak perutnya itu bisa kalian lihat dari sini. Ini namanya perut pertama. Ini perut kedua. Dan seterusnya. Di sini perut ketiga, P3. Ini P4. Ini P5. Dan seterusnya. Nah, nanti untuk mencari letak perut, ya, ini biasa dicari dari ujung pantul. Ya, dari sini. Dari titik B. Sehingga mencari letak titik perut itu nanti sama artinya dengan mencari nilai X. Nah, misal sampai sini ini nanti ya namanya X3. Letak perut pada perut ke-3. Sehingga rumus umum dari letak perut itu disimbolkan dengan XP sama dengan 2N-1 kali 1/4 lambda. Ini ya. Ini rumus dari letak perut. Di mana N ini adalah letak perut yang ditanyakan nanti. Misal tentukan jarak perut ketiga. Ya, kalau perut ketiga, ya N-nya nanti akan sama dengan 3. Kalau perut kedua, ya N-nya nanti sama dengan 2 dan seterusnya. Itu ya. Yang lainnya saya kira sudah familiar. Lambda adalah panjang gelombang. Kemudian yang kedua adalah letak simbol. Nah, kalau letak simbol nanti juga sama. Nanti yang kita cari adalah simbol. Misal, ini saya gambarkan ulang. Nah, nanti untuk yang pertama adalah di sini. Ini namanya nanti simbol yang pertama. Yang ini simbol kedua. Ini nanti simbol ketiga. Ini simbol keempat, simbol kelima, dan seterusnya. Sehingga untuk letak simbol bisa kita rumuskan dengan XS. Ya, jarak misal sampai ke simbol ketiga. Nanti N-nya berarti ya 3. Ya. XS nanti dirumuskan dengan N-1 kali setengah lambda. Ya, ini ya. Mencari letak simbol. Dengan catatan, misal yang ditanyakan simbol ketiga, yang N-nya sama dengan 3. Atau simbol kedua, yang N-nya sama dengan 2. Itu ya, itu penjelasan pada gelombang stasioner ujung terikat. Kemudian langsung yang kedua, masih tentang gelombang stasioner, tapi di sini gelombang stasioner pada ujung bebas. Ya, ini gambar gelombang stasioner pada ujung bebas. Ya, dimana untuk kriterianya masih sama dengan yang tadi, yang membedakan hanya pada gelombang pada ujung pantulnya. Coba kalian amati. Nah, setelah sampai sini, ini ternyata pada ujung pantul ini pas perutnya, bukan pas simbol.
Kalau yang tadi ujung terikat itu kan pas simpul, sedangkan untuk ujung bebas itu pas perut. Dan pembalikannya juga sama, pas perut. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi di sini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk persamaan umumnya, dia mirip dengan tadi, hanya berkebalikan sin dan kosnya. Sehingga persamaan simpangan pada titik pada P, YP sama dengan 2A sin KX. Oh maaf, tadi sin dulu ya, sekarang cos. Nah ini 2A cos KX sin omega T. Nah jadi ingat-ingat, kalau tadi sin dulu, kalau sekarang cos. Ya, dimana nanti untuk 2A cos KX ini sebagai AP. Ya, berarti AP ya 2A cos KX, di mana AP ini adalah amplitudo gelombang stasioner pada ujung bebas. Ya, perlu kalian ingat seperti itu ya. Kemudian masih sama bahasanya, kalian disuruh menentukan letak perut. Nah, ini yang pertama, letak perut. Gambarnya masih sama ya. Bedanya nanti di ujung pantul dia ketemunya pas perutnya, jadi seperti ini. Kemudian pembalikannya juga pas perut. Nah, kemudian untuk letak perut nanti ini dinamakan dengan perut pertama, ini perut kedua, ini perut ketiga, ini perut keempat, ini perut kelima, dan seterusnya. Misal yang ditanyakan sampai sini ya, perut kedua. Berarti X2 nanti, XP. Nanti untuk mencari letak perut pada gelombang stasioner ujung bebas, kalian gunakan rumusan XP sama dengan berkebalikan dengan tadi. Kalau yang ujung terikat, itu letak simpulnya sama dengan letak perut pada ujung bebas. Jadi rumusnya pakai yang N-1 kalikan setengah lambda. Pakai ini. Ya, di mana N ini nanti adalah letak perut, misal N sama dengan 3 ya artinya letak perut ke 3. Dan seterusnya. Kalau N-nya 2 ya artinya letak perut ke 2. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini adalah letak simpul. Kalau letak simpul nanti, nah ini gambarnya. Nah, sampai sini. Kemudian pembalikannya ya, gelombangnya harusnya sama ya, maaf. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ini nanti simpul yang pertama, justru dia di tengah-tengah. Ini simpul yang kedua, simpul yang ketiga, simpul yang keempat, dan seterusnya. Nah, berarti X di sini ya nanti X pada simpul yang pertama, XS. Kita merumuskan XS sama dengan 2N-1 kali 1/4 lambda. Di mana N ya artinya letak simpul ke berapa. Kalau N3 ya letak simpul ke 3. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi untuk materi kali ini sampai sini. Untuk latihannya nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.